Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggia Srita dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2330108006. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang konseling traumatik mindfulness. Nah, selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan mindfulness? Mindfulness adalah keadaan mental di mana seseorang sepenuhnya sadar terhadap pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa menghakimi atau menilai. Praktik ini menekankan penerimaan penuh terhadap pengalaman saat ini, kemudian membantu individu hadir sepenuhnya tanpa terpengaruh masa lalu ataupun masa depan. Konseling mindfulness dan meditasi merupakan pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang menekankan pada kesadaran penuh atau mindfulness terhadap pengalaman saat ini secara sengaja dan tanpa penilaian. Pendekatan ini berakar dari praktik meditasi Timur, khususnya tradisi Buddhis, namun telah dikembangkan secara ilmiah dan diadaptasi ke dalam konteks psikologi modern untuk membantu individu meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Mindfulness dalam konseling merujuk pada kemampuan konseli untuk menyadari pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan pengalaman internal maupun eksternal yang muncul pada saat ini. Konselor membantu konseli untuk mengamati pengalaman tersebut apa adanya tanpa berusaha menghindari, menekan, atau menilai benar salahnya. Nah, sedangkan meditasi adalah latihan mental yang menggunakan teknik seperti fokus pada napas, suara, atau visualisasi untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri. Bentuknya beragam, termasuk meditasi duduk, berjalan, atau berbimbing dengan tujuan mencapai kedamaian batin. Meditasi merupakan teknik utama yang digunakan dalam konseling mindfulness. Meditasi melibatkan latihan pemusatan perhatian seperti pada napas, sensasi tubuh, atau suara dengan tujuan melatih pikiran agar tetap hadir pada momen sekarang. Dalam konteks konseling, meditasi ini bersifat religius, melainkan digunakan sebagai alat terapeutik untuk meningkatkan regulasi emosi, mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan fokus serta ketenangan batin. Konselor biasanya membimbing konseli dalam latihan meditasi sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi psikologis konseli. Konsep konseling mindfulness dan meditasi menempatkan konseli sebagai individu yang aktif dalam proses perubahan. Melalui latihan yang berkelanjutan, konseli belajar menerima pengalaman hidup dengan sikap terbuka dan penuh penerimaan. Nah, dari konseling traumatik mindfulness ini juga memiliki beberapa teknik seperti teknik breathing, body scan, dan mindful observation. Nah, yang pertama teknik breathing atau body scan dan mindful observation ini merupakan praktik inti dalam mindfulness yang membantu mengelola stres dan meningkatkan kesadaran diri. Teknik-teknik ini mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks konseling pendidikan. Nah, yang pertama yaitu teknik breathing. Teknik breathing fokus pada pengaturan napas sadar untuk menenangkan sistem saraf, seperti pernapasan diafragma atau 4-7 atau 8, seperti tarik napas dengan 4 detik atau menahan napas dengan 7 detik, lalu hembuskan selama 8 detik. Praktik ini merangsang respon relaksasi dengan memperpanjang hembusan napas, mengurangi kecemasan secara cepat. Teknik breathing atau pernapasan sadar merupakan teknik mindfulness paling dasar dan paling sering digunakan dalam konseling. Fokus utama teknik ini adalah mengarahkan perhatian secara penuh pada proses bernafas, mulai dari menarik napas, menahan sejenak, hingga menghembuskannya kembali. Konseli diajak untuk menyadari aliran udara yang masuk melalui hidung, pergerakan dada dan perut, serta sensasi fisik yang muncul selama bernafas. Dalam praktik konseling, teknik breathing berfungsi sebagai jangkar perhatian atau yang membantu konseli kembali ke momen saat ini ketika pikirannya dipenuhi kecemasan, stres ataupun pikiran negatif.
Saat perhatian teralihkan, konseli tidak diminta untuk menghakimi dirinya, melainkan secara lembut mengembalikan fokus pada napas. Proses ini melatih konseli untuk mengembangkan sikap penerimaan dan kesabaran terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu teknik body scan. Body scan melibatkan pemindaian tubuh secara bertahap dari kepala hingga kaki, memperhatikan sensasi seperti ketegangan atau relaksasi tanpa menghakimi atau melakukannya dengan berbaring atau duduk selama 5-20 menit. Teknik ini melepaskan ketegangan fisik dan meningkatkan koneksi tubuh serta pikiran kita. Teknik body scan merupakan latihan mindfulness yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap sensasi tubuh secara menyeluruh. Dalam teknik ini, konseli diarahkan untuk memusatkan perhatian secara bergantian pada bagian-bagian tubuh, biasanya dimulai dari ujung kaki hingga kepala, atau sebaliknya. Setiap bagian tubuh diamati dengan penuh perhatian, termasuk sensasi seperti tegang, hawa sangat dingin, nyaman atau tidak nyaman. Melalui body scan, konseli belajar mengenali hubungan antara kondisi psikologis dan respon tubuh. Banyak emosi yang tidak disadari seringkali tersimpan dalam bentuk ketegangan fisik. Dengan menyadari sensasi tersebut tanpa berusaha mengubahnya, konseli dilatih untuk menerima pengalaman tubuh apa adanya. Sikap penerimaan ini penting dalam proses konseling karena membantu konseli tidak lagi menghindari atau melawan pengalaman yang tidak menyenangkan, dan bermanfaat dalam menangani stres. Yang ketiga, teknik mindful observation. Mindful observation mendorong pengamatan penuh terhadap objek, suara, atau lingkungan sekitar dengan fokus total pada detail sensorik saat ini. Praktik ini melatih pikiran tetap hadir, mengurangi pengalaman pikiran, dan dapat dilakukan kapan saja untuk membangun ketenangan. Mindful observation adalah teknik mindful yang berfokus pada pengamatan sadar terhadap objek, peristiwa, atau pengalaman eksternal maupun internal. Konseli diarahkan untuk mengamati sesuatu secara mendalam seperti suara, benda di sekitar, pikiran yang muncul, atau emosi yang dirasakan tanpa memberi label penilaian baik atau buruk. Dalam praktik konseling, teknik ini melatih konseli untuk menjadi pengamat atas pengalamannya sendiri, bukan terlarut di dalamnya. Konseli belajar menyadari bahwa pikiran dan emosi bersifat sementara dan dapat berubah. Dengan demikian, jarak psikologis antara konseli dan masalah yang dihadapi menjadi lebih sehat sehingga mengurangi reaksi impulsif atau berlebihan. Membantu mindfulness observation membantu meningkatkan kesadaran kognitif dan emosional, memperkuat kontrol diri, serta menumbuhkan sikap objektif dan reflektif. Dan sangat berguna untuk konseli yang mengalami overthinking. Selanjutnya yaitu beberapa aplikasi mindfulness untuk regulasi emosi pasca trauma. Yang pertama yaitu aplikasi Headspace, yaitu menawarkan meditasi terpadu khusus untuk trauma dan PTSD, termasuk latihan pernapasan serta program pengelolaan emosi dan ketahanan. Aplikasi ini tersedia untuk beberapa handphone seperti Android dan iOS dengan uji coba gratis, membantu pengguna mengurangi stres pasca trauma melalui sesi suara yang menenangkan. Yang kedua yaitu aplikasi Calm. Calm menyediakan daily calm atau meditasi 10 menit per hari, latihan pernapasan seperti box breathing, serta sesi untuk kecemasan, grief, dan relaksasi sensorik. Fitur ini mendukung regulasi emosi pasca trauma dengan cerita tidur dan musik bilateral untuk mengurangi kelelahan mental. Nah, selanjutnya yaitu integrasi mindfulness dalam terapi kognitif. Integrasi mindfulness dalam terapi kognitif menghasilkan mindfulness-based cognitive therapy atau MBCT, yang menggabungkan latihan kesadaran penuh dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk mencegah kekambuhan represi dan mengelola emosi negatif. Dengan memiliki prinsip MBCT, yaitu menekankan decentering, di mana individu mengamati pikiran dan emosi sebagai fenomena sementara tanpa identifikasi diri, sehingga mengurangi ruminasi dan meningkatkan fleksibilitas kognitif. Pendekatan ini berbasis bukti neurokognitif dengan perubahan terukur pada kontrol perhatian dan regulasi emosi.
Nah, cara mengintegrasikannya itu MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy menggabungkan prinsip CBT dengan praktik mindfulness atau meditasi nafas, body scan, dan kesadaran sensorik untuk mengelola depresi, membantu klien mengenali pemicu penurunan mood, dan melepaskan diri dari siklus pikiran negatif. Kemudian memiliki teknik khusus seperti pertama 3 menit breathing space, yaitu latihan singkat untuk kembali ke saat ini. Kemudian yang kedua RAIN atau Recognize, Allow, Investigate, Notice, yaitu metode untuk memproses emosi sulit dengan penuh penerimaan. Kemudian sinergi atau mindfulness membantu menciptakan ruang antara stimulus atau pikiran negatif dan respon, sementara CBT menyediakan alat untuk mengubah isi dan pola pikir tersebut. Dengan memiliki manfaat seperti MBCT efektif mengurangi gejala depresi mayor, kecemasan, dan PTSD melalui peningkatan self-compassion serta penurunan reaktivitas emosional, terutama pada kelompok rentan seperti pasien kronis. Dengan program 8 minggu ini dapat diintegrasikan dalam konseling sekolah untuk siswa dengan stres akademik. Baik, itulah penyampaian materi dari konseling mindfulness dari saya. Jika ada salah-salahnya, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.